Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, yang saya banggakan, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja di tempat masing-masing, baik ada yang di pondok maupun yang di rumah mungkin ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkembangan pemikiran tasawuf. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang tokoh-tokoh, di antara beberapa tokoh yang masuk dalam kategori periode asketisme. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang Robi'ah al-Adawiyah, maka hari ini kita akan membahas tentang Abu Yazid al-Bustami. Tokoh ini sangat penting dan seringkali disebut-sebut dalam banyak literatur tasawuf ya. Abu Yazid al-Bustami, nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushan al-Bustami. Dia lahir di Persia, di Bustam tahun 874 hingga meninggal nanti 947 Masehi. Dia berasal dari keluarga yang kaya sebenarnya, terutama dari pihak kakeknya. Kakeknya namanya Surushan tadi itu, seorang penganut agama Zoroaster, tetapi kemudian masuk menjadi agama Islam, masuk menjadi seorang Muslim. Tetapi Abu Yazid ini meskipun lahir dari keluarga yang kaya, dia memilih untuk hidup sederhana, sehingga di kemudian hari dalam beberapa informasi biografi dia bahkan memilih secara sadar untuk hidup sederhana, bahkan mungkin dikatakan miskin untuk hari ini. Ada beberapa hal-hal yang sampai hari ini terus dikenang, terutama terkait dengan karomahnya ya. Sejak di dalam kandungan, dalam beberapa yang saya baca, Abu Yazid ini konon dia sering memberontak ketika atau jika ibunya menyantap makanan yang dianggap kurang halal. Lalu kemudian suatu ketika juga ketika dia menjadi seorang murid dan gurunya menerangkan informasi dari Al-Quran di surat Luqman, mengatakan yang artinya adalah berterima kasihlah kepada aku dan kepada orang tuamu. Seketika Abu Yazid ini pulang ke rumahnya dan dia langsung membantu dan terlihat sangat sayang sekali kepada bapak dan juga ibunya. Jadi Abu Yazid ini selalu berusaha untuk memenuhi panggilan Allah. Itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, Abu Yazid juga dikenal seringkali mengalami apa yang disebut sebagai fana, itu di dalam istilah tasawuf. Fana itu artinya fania ya, berasal dari kata fania, berarti musnah atau lenyap. Dalam dunia tasawuf, fana ini seringkali diartikan sebagai keadaan moral yang baik, yang luhur, hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada rasa pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu itu secara sadar. Dan ia juga telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Itu disebut sebagai fana dalam arti yang umum. Nah, teringat juga ada sebuah cerita tentang Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid ini di dalam pengalaman mistiknya, suatu ketika bertemu atau setelah Allah menyaksikan kesucian hatiku, dia bercerita, aku mendengar puas darinya, maka diriku dicap dengan keridhoannya. Ini kata Al-Bustami. Lalu kemudian Allah itu diceritakan oleh Abu Yazid al-Bustami mengatakan, mintalah kepadaku semua yang engkau inginkan, kata Allah. Tetapi kemudian Abu Yazid menjawab. Apa jawaban dari Abu Yazid? Engkaulah yang aku inginkan, katanya. Dia mengatakan demikian karena engkau lebih utama daripada anugerah, lebih besar daripada kemurahan, lebih besar dan melalui engkau aku mendapatkan kepuasan dalam dirimu. Itu adalah Abu Yazid al-Bustami. Saya kira sangat relevan dengan situasi sekarang. Kalau kita menjadi Abu Yazid al-Bustami, mungkin jawabannya bisa berbeda. Ketika ditanya apa yang kau inginkan, mungkin ada di antara kita tidak seperti yang
dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami ya, orang-orang bisa saja meminta kekayaan, meminta rahmat dan seterusnya, ya, tapi justru Abu Yazid yang diinginkan adalah Allah itu sendiri. Nah, itu saya kira menarik ya. Kemudian suatu ketika juga Abu Yazid ini pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bertanya, bagaimana caranya agar aku ini sampai kepadamu, wahai Allah? Dia mengatakan demikian. Allah kemudian menjawab, tinggalkan diri atau tinggalkan hawa nafsumu dan kemarilah. Abu Yazid kemudian mengatakan, aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana. Kemudian aku tahu padanya, maka aku pun hidup. Dan dia memenuhi panggilan itu. Nah, dalam masa berikutnya dikenal juga dengan istilah baqo ya, bakia ya. Bakia itu artinya adalah tetap. Sedangkan dalam istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baqo ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari fana, karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sedang mengalami fana, maka dia juga sedang menjalani baqo itu sendiri, sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Abu Yazid juga dikenal dengan konsepnya ittihad. Ini kadang dianggap kontroversi ya. Karena ittihad ini dialami oleh seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana dan juga baqo tadi itu. Menurut Harun Nasution, ittihad ini merupakan kondisi di mana seorang sufi ini bersatu dengan Tuhan. Antara yang mencintai dan yang dicintai ini menyatu, baik substansi maupun perbuatannya, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata wahai aku, misalnya begitu itu. Itu kata Harun Nasution. Nah, dalam kondisi fana, seorang sufi ini tidak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara atas nama Tuhan. Nah, itu yang kemudian dianggap kontroversi ya. Lewat fananya, Abu Yazid ini meninggalkan dirinya dan pergi ke hadiratnya. Nanti membedakan dengan hulul. Kalau ittihad itu jasad kita, ruh kita yang naik. Sedangkan hulul nanti sebaliknya, nanti kita bahas dalam materi yang lain. Nah, teringat juga suatu ketika, ini terakhir, suatu ketika seseorang itu melewati rumah Abu Yazid Al-Bustami dan mengetuk pintu. Abu Yazid kemudian bertanya, siapa yang kau cari? Kata Abu Yazid. Orang itu menjawab, Abu Yazid. Abu Yazid kemudian menjawab lagi dan berkata, pergilah, di rumah ini tidak ada Abu Yazid. Yang ada adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Ini menunjukkan di antara corak pemikiran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami itu mengandung unsur-unsur ittihad, menyatunya nilai-nilai luhur atau ruh manusia itu sendiri kemudian menyatu dengan Sang Pencipta. Nah, barangkali ini pembahasan singkat tentang biografi atau pemikiran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita lanjut dalam diskusi-diskusi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.